Karena pelaksanaan pesta demokrasi di negara Indonesia ini ditentukan pertama kali oleh jenengan semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, maunah dan pertolongannya kepada kita semua, hingga pada hari ini, pagi ini kita masih bisa berkumpul di Pendopo Kelurahan Tegalgede ini dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Dua kali ini Komisioner PPK Kecamatan Sumbersari yang kami hormati, Pak Babinsa, Babin Kasihmas, Bu Sekel, Panwas Cam Sumbersari, seluruh staf dan juga PPS Kelurahan Tegalgede, pengawas Kelurahan Tegalgede, dan juga yang berbahagia yang kami banggakan seluruh KPPS sekelurahan Tegalgede. Ini KPPS ada berapa ya totalnya semua? Oh, 189. Karena pelaksanaan pesta demokrasi di negara Indonesia ini ditentukan pertama kali oleh jenengan semua ini. Mau curang, mau demokratis, mau baik, mau lancar, ditentukan oleh KPPS ini. Karena KPPS ini adalah pintu pertama dan utama dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kenapa? Karena nyoblosnya di tempat jenengan semua, ya kan? PPS hanya memberi arahan, PPS hanya memberi bimtek, bagaimana pelaksanaan di TPS itu, bagaimana suara sah dan tidak sah, bagaimana seorang itu boleh masuk memilih atau tidak, apa syaratnya dan siapa saja yang boleh, adalah jenengan nantinya yang akan melaksanakan itu. Ini sudah dibintek belum? Oh belum ya? Oh nanti akan ada bintek gitu ya Pak ya? Oh iya. Apalagi katanya tadi binteknya sampai semua anggota KPPS akan dibintek. Dan infonya minimal ada 3 anggota KPPS yang punyai akun ya, Sirekap. Sehingga kalau yang satunya mungkin capek, yang satunya lupa, masih ada cadangan-cadangan yang lainnya. Tapi harapan saya adalah semua anggota KPPS ini bisa proaktif, bisa belajar bersama, ya, bisa memahami semua peraturan-peraturan yang ada. Karena saya melihat ada banyak perubahan-perubahan yang cukup mendasar di pemilu tahun 2024 ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Kebetulan pada saat tahun 2019 itu saya berada di Bawaslu. Ya, walaupun saya tidak memahami semua aturannya, tapi ada satu yang cukup mendasar, yang ini mungkin bisa menjadi perhatian bapak-bapak dan ibu semua di TPS nantinya. Dan saya sudah diskusikan dengan Pak Babinsa, Pak Babin Kasihmas, seringkali memang pada saat hari H pelaksanaan itu ada kerawanan-kerawanan tertentu, yaitu apa? Terkait dengan hak pilih seluruh warga negara Republik Indonesia. Artinya mereka yang memiliki KTP, ya kan? Saya nggak tahu secara detail apa saja perbedaannya, tapi ini perlu dipahami. Nanti insya Allah di Bintek, PBS, PPK, bahkan KPU juga akan menjelaskan lebih detail karena mereka yang ahlinya, ya. Saya hanya mengawal, kita berusaha memfasilitasi, mensupport agar pemilu tahun 2024 khususnya di Kelurahan Tegalgede ini bisa berjalan dengan baik dan
lancar. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena ini menjadi sebuah potensi kerawanan yang menjadi sorotan saya pribadi dan kami 3 pilar secara keseluruhan. Yaitu apa? Kelurahan Tegal Gede ini banyak sekali pendatang-pendatang yang berada di sini. Demikian juga ada orang yang sudah tinggal lama di sini, sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi belum ber-KTP di Tegal Gede. Padahal DPT itu basisnya adalah alamat KTP. Begitu bukan Mas ya? Karena tadi saya live TikTok ya, saya hampir tiap hari melaksanakan live TikTok, ingin tahu gitu ya. Nggak tahu, di sini ada yang masuk enggak tadi pagi? Jam 8 saya live TikTok tuh, saya tanyakan, ada enggak perbedaan? Ada enggak KPPS yang mau dilantik ini masuk gitu ya? Saya ajak diskusi. Oh, udah ada yang komen gitu ya. Gak apa-apa, komen aja gitu ya. Kenapa? Ini sebagai pembelajaran sekaligus edukasi kepada masyarakat. Banyak yang mereka merasa tinggal lama di Kelurahan Tegal Gede, ya, mereka tidak tahu apakah mereka sudah masuk DPT apa belum. Akhirnya kita edukasi. Saya ajak ke TikTok TPS-nya, ya kan, tinggal janjian sama pengawas kelurahan ini. Ya, kebetulan bidadari semua ya. Kita sih karena ada beberapa RT RW itu tanya, Pak, warga saya ini sudah lama tinggal di sini. Pertanyaannya bukan lama tinggal atau enggak. Pertanyaannya dia lahir di Tegal Gede apa enggak. Pertanyaannya apakah dia pribumi Tegal Gede apa enggak. Bukan itu. Pertanyaannya adalah KTP-nya itu alamatnya di mana. Bisa jadi dia lahir di Tegal Gede, bisa jadi dia mbah, buyut, bapak, ibu, semuanya orang Tegal Gede dan dia tinggal di sini. Kemudian dia sempat pindah KTP, ya kan? Apakah itu di luar dapil? Berarti kalau luar dapil mungkin di Patrang ya. Ini harus diketahui nanti. Apakah itu di luar kabupaten, bahkan di luar provinsi. Kemudian dia balik lagi ke sini karena mungkin pekerjaan, karena mungkin sekolah dan lain sebagainya. Pindah lagi ke sini. Dia diem saja di rumah. Tidak tahu kalau dari stiker yang ditulis dulu oleh Pantale itu jumlah anunya tidak masuk, gitu ya. Karena apa? KTP-nya sudah bukan di sini. Nah, baru menjelang pemilihan dengan bawa KTP, dia datang tiba-tiba ke TPS. Kalau tahun 2019 mungkin dulu masih boleh, gitu ya. Dengan KTP L atau KTP elektronik, semua warga negara Indonesia nyoblos dimanapun saja di seluruh Indonesia, gitu ya. Tahun 2019. Tapi 2024 nggak boleh sudah. Apa caranya? Mereka harus pindah pilih dulu. Ya habis belajar ini Pak Lurah dari PPS kemarin. Pindah pilih dibatasi tanggal 15 Januari kemarin dengan 9 kriteria. Begitu ya Pak Ita? Tidak bisa pindah pilih, masih ada batas waktu lagi tanggal 7 Februari 2024 atau 1 minggu sebelum pencoblosan, tapi dengan 4 kriteria yang nanti akan dijelaskan oleh BPS. Kalau Pak Lurah yang menjelaskan nanti mengambil peran BPS. Gak enak nanti. Nah, ini ternyata tidak semua warga masyarakat itu paham. Mereka masih memahami dengan peraturan yang lama. Gitu loh. Saya berkali-kali komunikasi itu, mereka nyantai. Bahkan ada sudah lewat tanggal 15, mereka masih datang sini. Pak, saya mau pindah pilih. Pindah pilih, tanya ke BPS gitu ya. Untungnya dia masih masuk kategori yang 4, sehingga bisa diproses oleh BPS. Tapi ketika sudah masuk kategori 9, kemudian dia masih datang ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mencoblos di mana dia berada di DPT. Bahkan tadi pagi yang aneh, warga Tegal Gede, KTP Tegal Gede katanya tidak masuk DPT gitu ya. Saya kaget. Saya tanya itu di live TikTok itu. Monggo Bu, silakan dikirim KTP-nya ke saya. Mungkin bisa saya bantu cekkan. Kalau memang belum masuk, saya akan tanyakan ke BPS. Karena kebetulan pagi ini juga ada pelantikan. Ternyata setelah dicek sudah WA konfirmasi ke saya. Mohon maaf Pak, tadi keliru ngetik NIK-nya. Setelah dicek, dia tidak masuk di TPS 4 mungkin ya. Tidak tahu itu, lupa saya. Ternyata dia masuk di TPS 1. Nah, kalau itu soal BPS itu soal lain gitu ya. Yang penting masuk DPT dulu. Karena ketika masuk DPT berarti dia punya hak untuk memilih. Tinggal kemudian memilihnya di mana TPS yang ada di sini. Dan hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh kawan-kawan KPPS. Ya,
Makanya saran saya selaku lurah yang juga jenengan adalah warga saya semua ini kan ber-KTP Tegal Gede semua ini. Ada yang tidak ber-KTP Tegal Gede? Hah? Pasti? Sudah dicek ya, bukan Mas ya? Iya. Insya Allah ini sudah ber-KTP Tegal Gede semua. Itu ketika ada fintech, semuanya harus ngerti, semuanya harus tahu, semuanya harus paham sedetil-detilnya apa yang disampaikan. Walaupun mungkin, oh itu kan tugasnya ketua, saya nggak usah butuh ketua. Jangan, kita nggak tahu kejadiannya bagaimana. Karena apa? Karena pileg 2024 ini mirip dengan pileg 2019, jumlah suara yang harus dipilih. Proses penghitungannya butuh ketelitian, butuh kekuatan fisik dan fokus dari pikiran. Ya, karena selain memilih calon legislatif di kabupaten, provinsi maupun RI, juga ada kartu suara DPD, juga ada kartu suara dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada 5 kartu suara ya. Ya, kecuali yang tidak pilih nantinya. Itu ada beberapa kriteria makanya begitu. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana proses, terutama nanti ngisi di plano, ya kan, jangan sampai nanti keliru. Saya tidak tahu aturan yang sekarang. Kalau misalnya dicoblos gambar partai dengan caleg itu apakah dihitung satu atau dianggap tidak sah? Ataukah hanya dicoblos nama caleg saja itu apakah dianggap masuk apa enggak? Nah, ini perlu disamakan dan dipastikan ya anggota KPPS itu memiliki persepsi yang sama. Tapi persepsi yang sama bukan menurut persepsinya sendiri, tapi menurut persepsi yang sudah disampaikan oleh PPK maupun PPS pada saat fintech. Sehingga jangan sampai kemudian saksi ini dengan saksi yang lain itu saling komunikasi. Oh, DPS kono oleh, DPS kene gak oleh. Wah, ini jadi masalah ini nanti ya kan. Oleh karenanya semuanya ketika ada fintech semuanya harus hadir, semuanya harus ikut. Karena apa? Anda sudah mengambil sumpah di hadapan kitab suci oleh Pak Ustadz. Jangan main-main itu nanti. Ya, pertanggungjawabannya bukan ke saya, pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, saya mohon sejak saat ini ya mulai dipelajari, mulai dimengerti, ya kan? Kalau memang ada yang belum tahu, tanya ke kawannya yang tahu. Karena saya yakin dalam satu kelompok panitia pemungutan suara itu ada yang sudah senior, ada yang mungkin junior, atau ada yang mungkin senior semua, atau ada yang mungkin junior semua. Ya tidak ada masalah itu. Ketika bingung, yang penting bertanya dan bertanya. Ketika semuanya tahu, share di situ. Saling berbagi, saling berkomunikasi. Jangan sampai ada gap. Terus ketua nih gak akur, itu aja gak akur ya wes entek. Ya, oleh karenanya, marilah kita menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan pemilu ini dengan baik dan aman ya. Sehingga harapan kami adalah pesta demokrasi ini bisa betul-betul memberikan edukasi politik pemilu kepada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.